Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan salam sehat. Yang sangat saya hormati para Menteri Pertanian seluruh G20 yang hadir, seluruh delegasi dari meeting G20, organisasi internasional yang sempat hadir, hadirin yang sangat-sangat kami muliakan dan berbahagia. Ana wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Izinkan saya yang pertama kali ingin menyampaikan selamat datang di Bali, Indonesia, dan salam hangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo kepada semua delegasi G20, dan juga salam hangat dari seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang kurang lebih 273 juta orang yang ada di tempat ini. Bapak dan hadirin sekalian, ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya menjadi tuan rumah pertemuan para Menteri Pertanian G20 ini. Izinkan saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para Menteri, Wakil Menteri Pertanian, pimpinan organisasi internasional, serta seluruh delegasi yang hadir, baik secara fisik maupun secara daring dalam pertemuan kita hari ini. Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen untuk mengatasi ancaman krisis pangan global, dan dukungan penuh saudara kepada Presiden kami, Presiden G20 Indonesia, yang betul-betul secara serius, secara intensif mempersiapkan berbagai agenda-agenda G20 untuk menjadikan G20 bermakna bagi kehidupan global kita secara bersama. Tentu saja presidensi G20 oleh Bapak Indonesia tidak boleh berjalan sendiri dan tidak mungkin mampu mengatasi sendiri masalah-masalah yang cukup besar dan kompleks serta dalam yang kita hadapi. Oleh karena itu, pertemuan demi pertemuan seperti ini akan memperkuat konsepsi kita, agenda-agenda kita di dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi baik oleh anggota G20 maupun atas kebutuhan dan harapan masyarakat global dunia yang ada. Yang mulia para menteri, seluruh delegasi, hadirin yang berbahagia. Tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, mencerminkan semangat solidaritas G20 untuk bekerja sama dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak panjang perubahan iklim, disrupsi perdagangan global, dan pandemik COVID-19. Semangat tersebut kami bahkan telah berdiskusi dalam berbagai waktu yang panjang. Diskusi kelompok kerja pertanian untuk memastikan pemenuhan pangan dan gizi bagi semua. Ini secara bertingkat sudah dilakukan. Kita berharap hari ini kita di tingkat yang paling tinggi bertanggung jawab atas pangan dan gizi ini mampu merumuskan konsepsi-konsepsi yang lebih berkualitas. Para deputi kita sejauh ini telah mendiskusikan 3 isu prioritas melalui serangkaian pertemuan kelompok kerja pertanian dan pertemuan bilateral yang telah kita jalani sebelum momentum hari ini. Hari ini saya ingin mengundang yang mulia para menteri dan ketua delegasi dari negara anggota, negara undangan, dan organisasi internasional untuk memberikan pandangannya terhadap 3 isu prioritas tersebut, yaitu yang pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Ini kesepakatan dari beberapa pertemuan yang telah dilewati sebelum sesi ini. Yang kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua. Dan ketiga, isu yang perlu kita banyak bicarakan dan
mengambil kebijakan adalah kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di tingkat pedesaan. Pangan adalah human right. Tidak boleh ada negara yang memborder kepentingan-kepentingan kemanusiaan, apalagi kelaparan, untuk intervensi pangan bagi kehidupan. Oleh karena itu ini juga menjadi sebuah isu yang paling penting. Bencana alam 2020, 21 ke atas, 23, begitu banyak bencana alam yang terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu kesepakatan kita untuk mengintervensi food bagi yang lapar menjadi bagian-bagian yang harus kita dorong sebagai bagian dari human right yang ada. Yang mulia para menteri, seluruh delegasi, hadirin yang berbahagia. Kita bertemu hari ini di saat situasi global menghadapi tantangan yang semakin besar. Mulai dari krisis perubahan iklim, pandemi COVID-19, serta diperparah oleh eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia yang semua berdampak terhadap sistem pertanian dan pangan global. Laporan status ketahanan pangan dan gizi dunia tahun 2022 memperkirakan pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan kasus kekurangan gizi kronis sebanyak 150 juta orang dan peningkatan kasus kelaparan antara 702 hingga 828 juta orang di dunia pada 2021, serta masih sekitar 670 juta orang menjelang tahun 2030, dan ini masih jauh dari target yang telah pernah kita tetapkan sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada ketahanan pangan dan gizi serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Yang mulia para menteri dan delegasi yang berbahagia, tantangan global saat ini menuntut kita untuk mengambil tindakan segera dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta memastikan produksi pangan, gizi, dan lingkungan yang lebih baik tidak ada yang terlewati dan tertinggal untuk bisa berjalan sendiri. Mitigasi dan adaptasi, saling mengenergi, network sesama negara G20 menjadi sangat menentukan seperti apa kita mampu menghadirkan kekuatan recovery together, recovery stronger. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa yang akan datang. Jangan ada yang jalan sendiri. Pasti saja tidak mampu mensolusi secara komprehensif tantangan-tantangan yang ada.